Halo guys, balik lagi bareng channel Alex Makan. Kali ini aku bakal nyobain beberapa varian dimsum yang tadi aku nggak sengaja temuin di GrabFood. Awalnya sih memang nggak ada niatan makan dimsum ya, pengennya makan yang lebih ada nasi, yang lebih crunchy atau yang pedes-pedes kayak geprekan. Tapi memang dasarnya aku rada random gitu ya. Tadi lihat kayaknya kok enak ya, terus kayaknya bisa makan banyak, terus sudah lama nggak makan dimsum, jadi aku cobain buat pesen beberapa varian dimsumnya. Di sini aku ada pesen xiaolongbao, ada siomay, terus wei kiao, kulit tahu, ada juga ayam goreng dan apa ya, setiap tadi lupa gitulah yang isinya ayam kalau nggak salah. Eh, Oh, kita coba dulu satu. Ini udah lapar banget karena tadi habis nge-gym terus kayak I need some food intake right away. Kita coba yang mana ya? Ini dulu deh. Eh, ya, ya, ya. Astaga, kok sulit banget? Damn. Hmm. Hmm. Lumayan ya. Udangnya gede, tapi memang kurang ya. Nggak sebasa biasanya. Mungkin karena tadi waktu makan udah nggak panas lagi, jadi memang udah nggak ada juicy-juicy-nya waktu makan dimsumnya ini. Coba lagi ya. Nah, sebenarnya aku sama dimsum ini juga punya apa ya, bisa dibilang memori yang cukup kuat ya. Karena dulu itu dimsum itu makanan mewah buat aku. Kayak aku cuma bisa makan dimsum waktu kecil itu jarang banget. Bukan waktu kecil, waktu remaja. Jadi waktu kecil masih makmur ya, aku sempat gendut banget, beratku hampir 90 kilo. Lalu waktu SMA itu papa sempat jatuh, usaha papa jatuh, jadi kita sekeluarga dalam periode masa-masa mengikat pinggang dan penghematan. Jadinya kayak dari yang awalnya hobi makan dimsum, dimsum yang mahal-mahal lagi, bukan yang murah-murah ya, terus akhirnya jadi nggak bisa makan sama sekali. Jadinya waktu gede kadang apa ya, orang kalau udah punya uang pengen beli sesuatu yang waktu kecil dia nggak bisa dapetin. Ya, ini salah satu contohnya. Ini juga enak. Komposisi tepung sama dagingnya pas, nggak tepung tok, masih kerasa ada ayamnya dalamnya. Karena kan biasanya kalau kayak gini-gini itu tuh kayak makan tepung terigu digoreng gitu ya, dikasih ayam dikit. Ini masih menurutku ada tekstur dagingnya waktu digigit di dalamnya. Cuma memang rasanya blend banget sih kalau nggak pakai saus. Kalau makan cuma ayaman gini doang kayaknya sih kurang enak. Nah, bicara soal dimsum, sebenarnya dulu itu di Surabaya ada satu restoran dimsum all you can eat yang murah banget. Lokasinya, aku lupa nama restorannya apa, cuma aku inget dulu dia itu ada cabang di PTC, di deket tempat main biliar. Itu all you can eat-nya kalau weekdays nggak sampai 80.000. Jadi dulu itu karena ya namanya juga anak muda ya, pengen aice gitu, masa-masa bisa makan banyak, ya sering tuh sama teman-teman aice murah gitu, tapi lezat di sana.
restorannya juga sebenarnya bisa dibilang lumayan sepi ya kalau weekdays. Jadi memang mereka mungkin pasang aja itu untuk tarik orang gitu. Cuma memang salahnya waktu itu seingatku batas jamnya itu cukup panjang atau belum ada jam-jaman. Jadi kayak bisa makan hampir 2 jam, 3 jam. Terus kita tuh bisa habis kayak berapa besek gitu, berapa puluh besek tiap orang. Kayak waktu itu aku ingat aku bisa makan sampai 20-an, 20-an deh. Kalau sekarang mah kayaknya segini udah kenyang sih. Nggak, segini cukup lah, nggak kenyang. Ini apa ya? Cobain deh. Yang ini bumbunya tuh kayak bumbu ayam kecap. Terlalu manis sih buat aku, cuma ya mungkin buat yang suka makan yang manis-manis cocok makan yang kali ini. Nah sebenarnya sih kenapa sih aku bikin channel ini ya? Ini kita lompat-lompat dikit ngobrolnya. Karena basically aku memang dari dulu pengen punya channel makan. Aku orang yang suka banget makan tapi nggak mau gendut. Maklum bekas gendut. Nah jadinya memang waktu awal-awal WFH kerjaannya makan tidur. Nggak tidur sih ya, kerja sambil tiduran gitu, makan kerja sambil tiduran. Itu aku sempat panik karena beratku naik dari 70 something ke 80-an. Dan itu kayak begitu WFO lagi, itu teman-teman pada tanya, Lex, kok gendutan kamu gitu. Dan dari situ aku mulai kurangi makan, apalagi kan gym udah mulai buka ya, mulai olahraga lagi dan berhasil mengurangi sedikit berat badan. Meskipun sekarang aku masih merasa gendutan gitu ya, bukan gendut sih, mungkin gendutan gitu. Cuma memang pada dasarnya aku orangnya suka cemil-cemil, suka makan. Kalau aku jalan-jalan ke mall itu mungkin nggak harus nyemil yang mahal-mahal ya. Aku itu kadang cuma paling beli kayak The Crepes, atau kalau biasa main ke GI aku jajan di luar gitu ya, baru masuk ke GI-nya beli roti roti Mariam, roti-rotian yang set 2000-an. Itu aku juga udah seneng. Nah terus aku mikir, kenapa ya nggak bikin, aku kan juga sebenarnya pengen bikin channel makan, kenapa ya nggak sekalian aja hobiku ini ku salurkan dalam sebuah video gitu. Jadilah video-video makan random ini gitu ya. Hopefully sih setelah 1 bulan nanti nggak ada perubahan berat badan yang berarti ya. Ini kayaknya aku harus genjot olahraga ini supaya beratnya nggak makin membulat dalam minggu-minggu ke depan. Kalau ada yang tanya, Lex, background kamu apa sih? Boleh ceritain nggak soal diri aku? Kayak ada yang tanya aja ya, tapi ya nggak apa-apa, aku kan cerita regardless supaya kalian juga lebih tahu dikit. Jadi memang aku asli Surabaya, aku kelahiran 92, jadi sekarang aku udah almost 30, tahun depan 30. Sebenarnya memang aku S1 sempat kuliah, bukan sempat ya, lulus kuliah di Surabaya, sempat kerja sebentar, terus mutusin hijrah ke Jakarta. Jadi aku udah di Jakarta dari 2017. Itu waktu itu aku mutusin untuk ambil S2. Jadi memang dasarnya aku orangnya memang nggak bisa diem gitu ya, harus gerak. Makanya aku mutusin ambil S2.
meskipun waktu proses S2 ya banyak ngeluhnya gitu ya, kayak aku S2 sambil kerja, jadi harus bisa bagi waktu bikin tesis, laporan akhir tahun, kejar KPI, kejar ini, kejar itu. Tapi aku cukup happy sama kehidupan seperti itu, karena memang balik lagi aku orangnya cukup aktif, nggak bisa diem. Jadi ketika aku punya schedule yang penuh, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat sampai Minggu itu ada kegiatan, itu makes me feel secure. Aku merasa tenang. Ketika pandemi datang dan beberapa kegiatanku dirampas itu, ya aku sempat uring-uringan gitu ya, dan bingung, stres ya mau ngapain. Cuma memang thanks God, pandemi ini juga ngasih aku waktu untuk pikir ya. Karena kan orang kayak aku kadang monkey mind itu otaknya nggak bisa diem, dan ketika ada kondisi yang maksa untuk diem, ya mau nggak mau aku harus duduk diem dan berpikir apa yang aku mau dan apa target-targetku dalam jangka pendek dan jangka panjang. Udah nggak seimpulsif dulu lagi. Nah, awal karir sendiri aku memang banyak di AR. So, mungkin in the next video or next occasion, atau apa teman-teman yang mau tanya-tanya soal dunia AR, aku sangat open dengan hal-hal seperti itu. Cuma memang 3 bulan terakhir aku sudah shifting, pindah karir ya, karena aku merasa HR itu kan gimana ya, kurang adventurous ya mungkin buat diriku yang suka lompat-lompat. Jadi aku switching ke karir yang saat ini aku pegang di agency, yang kerjaannya menurutku cukup sesuai lah dengan apa yang aku cari gitu. Masih sedikit-sedikit nyambung sama HR, tapi 90% sudah enggak gitu ya, meskipun nanti ada beberapa yang masih aku urus juga terkait HR gitu. Cuma ya it's fun sih learning about new things, balik ke zero, belajar mengenai hal-hal baru lagi, hal yang mungkin kamu belum kuasai dulu atau nggak kuasai, dan kayak harus open mind lagi aja, belajar dari nol gitu. Ini enak ya, ini xiaolongbao ya. Wah, jahenya masih kerasa. Jujur waktu aku pindah ke Jakarta, aku cukup shock ya, karena orang-orang di Jakarta ini juga cukup beda dengan orang di Surabaya. Kalau orang di Surabaya itu lebih kalem, lebih polos, lebih gimana ya ngomongnya, beda aja. Kalau Jakarta kan terkenal belak-belakan ya. Kalau dibilang baik yang mana, baik itu relatif. Tapi kalau secara sifat, I have to say orang Jakarta lebih belak-belakan ya. Apa yang mereka mau, itu mereka lebih berani mengutarakan. Kalau orang Surabaya mungkin lebih sungkan, budaya sungkannya lebih kuat. Jadi waktu aku awal Jakarta, interaksi sama teman baru, sama teman kantor itu kayak gila. Mereka nggak ada yang sakit hati ya dengan cara komunikasi kayak gini gitu. Cuma memang ya harus dibiasakan aja gitu. Jujur lama-lama malah jadi aku yang kebawa. Kayak waktu aku pulang ke Surabaya, aku kayak ngomongku berubah. Kayak teman-temanku bilang aku lebih ceplas-ceplos sekarang dibandingin dulu. Kalau dulu mungkin aku orangnya
diem, nggak berani ngomong, terus lebih pasif. Sekarang udah agresif gitu ya, mungkin pasif agresif atau full agresif. Udah being Jakarta seutuhnya, hilang udah Surabayanya, meski aksennya masih bedok. Tapi emang Jakarta ini pengalaman perantauku yang pertama, kedua. Jadi sebelum di Jakarta, aku juga pernah ke Beijing, cuma 1 bulan sih. Jadi mau waktu itu sempat ada tawaran kerja di sana, cuma nggak kuat karena Beijing kan negara 4 musim ya, bukan kayak kita kan cuma ada musim panas, musim hujan gitu. Jadi waktu itu aku mutusin untuk mundur, meskipun nyesel juga sih karena kapan lagi ya kita punya kesempatan kerja di sana. Kalau ditanya saat ini happy atau nggak di Jakarta, aku cukup bahagia ya, meski memang nggak bisa dipungkiri kadang masih homesick. Aku di Jakarta kan nggak ada keluarga. Sekarang aku tinggal di apartemen juga sendirian gitu ya. Semua di rumah di Surabaya. Koko, Cici, papa, mama Surabaya gitu. Saudara sepupuku juga rata-rata Surabaya semua. Dulu ada sepupu yang di Jakarta, cuma udah balik kampung semua. Jadi kadang itu di Jakarta memang sepi ya. Mungkin itu yang dirasakan semua anak rantau. Kita pergi ke daerah yang asing, sometimes kita merasa takut. Kita kalau ada apa-apa mungkin gak ada yang bisa nolong gitu ya. Karena aku pernah sekali sampai masuk rumah sakit itu tengah malam, aku ingat banget, sampai pingsan di taksi. Aku ke rumah sakit sendirian masuk UGD karena gejala tipes. Dan itu kayak aku udah panik banget, meskipun thanks God waktu itu papa sampai terbang dari Surabaya ke Jakarta nemenin sampai sembuh ya waktu itu. Tapi ya tetap aja serem ya, orang udah kayak berasa mau mati sendirian, sampai mau kontak orang juga kadang sungkan gitu. Mereka kan juga, teman-teman juga pasti sibuk semua, ada kesibukan. Cuma dari situ aku belajar membangun relasi itu penting. Jadi memang kita kan perantau, ya kita harus mau dan berani bangun relasi dengan orang di sini, supaya kalau ada apa-apa ya kita punya tali penyelamat ya mungkin ya. Jadi nggak merasa sendirian-sendirian banget. Nah, itu penting banget sih, buat paling nggak punya 1 atau 2 teman dekat yang bisa bantu kalian ketika kalian kenapa-kenapa waktu kalian lagi ngerantau. Banyak juga ya, nggak nyangka sekenyang ini. Gendut banget lagi nih.
Oke. Cuma memang merantau itu juga memberikan kalian, aku ya pribadi merasa merantau itu banyak membantu aku ngembangin karakterku ya. Karena kan kalau kita di rumah, kita udah terbiasa sama apa-apa disediakan sama orang tua. Ya nggak semua seperti itu ya, tapi sebagian besar mungkin memiliki privilege yang berbeda ketika di rumah dan merantau sendirian. Ketika kita merantau ya, kita udah mulai belajar bertanggung jawab sama diri kita. Paling nggak mulai dari hal-hal terkecil, ganti galon, isi token, benerin AC, ganti spray, nyuci nyapu ngepel. Ya beberapa hal yang mungkin kalau kita di rumah, maybe itu bukan aktivitas yang kita harus lakukan secara rutin, karena mungkin kita ada housekeeping, apa ya bilangnya ya, pembantu yang mungkin di rumah ya, mbak gitu ya. Atau kalau misal orang tua kita memang yang kekeh pengen bersih-bersih gitu. Tapi kalau merantau kan itu semua udah jadi tanggung jawab kita. Kayak kalau kita nggak mau bersih-bersih, atau kalau paling nggak kita nggak ada inisiatif bersihin kamar, ya kamar kita akan kotor. Kalau kita nggak ada inisiatif benerin AC ya, atau maintenance AC ya, lama-lama AC kita rusak gitu ya. Apalagi kalau itu udah punya tempat tinggal sendiri, nggak ngekos lagi. Mungkin kalau ngekos masih mending, bisa minta tolong landlordnya. Jadi memang aku rasa ngekos itu paling nggak tinggal sendiri. Merantau itu sesuatu yang wajib dicoba ya, untuk lebih cepat merasa apa ya, pendewasaannya lebih cepat. Ya banyak yang enaknya sih. Kayak sekarang apa-apa kan bergantung pada diri sendiri. Kalau dulu mungkin ada keluarga, ada siapa. Tapi ya menurut aku itu kalau udah terbiasa, lama-lama kita so fun kok. Itu juga menyenangkan. Cuma emang kadang ya, aku nggak bisa bohong kalau lagi makan gini itu lebih enak kalau makan bareng keluarga gitu ya. Kayak kadang tuh mikir kalau lagi makan siang sendirian gitu di apartemen, habis olahraga atau habis dari mana, terus kayak manasin makan sendiri, nggak ada yang bisa diajak ngobrol, itu juga sedih ya. Kan kalau di rumah paling nggak ada papa mau nemenin, adik kah atau siapapun gitu. Kalau ini kan sendirian. Jadi ya bertahan dalam kesendirian itu juga seni merantau ya. Aku udah mulai kenyang, tapi nggak boleh buang-buang makanan, harus dihabisin. Heran, zaman dulu itu aku bisa habis kayaknya 2 kali lipat ini, bahkan mungkin 3 kali lipat. Sekarang ini paling cuma 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 porsi udah kenyang banget. Emang usia nggak bisa bohong. Tapi ini kayaknya emang karena dimsumnya, dibandingin dimsum yang di Aice, ini bener-bener tebel sih. Nih,
Kayak setebel ini, biasanya kan dimsum aja kopong ya. Kayak kulitnya tebel, terus dalemannya kosong. Ini dalemannya dong, gede banget. Kayaknya abis gini, aku nggak akan makan dimsum dulu deh untuk sementara waktu. Karena aku lihat orang-orang makan channel mukbang itu bisa ya makan sebanyak itu. Nah, sekarang aku coba makan banyak kan dikit, kok kayaknya berat banget ya. Satu terakhir. Habis. Overall mungkin aku akan kasih skor lah 7,5, 8, antara 7,5 sampai 8. Mungkin kalau panas 8 karena tadi udah nggak terlalu panas. But overall sih menurut aku yang paling the bestnya itu di xiaolongbongnya sama di ayam goreng. Biasanya ayam gorengnya itu memang jarang sih yang seenak ini. Kalau ini bener-bener krenyes-krenyes, dagingnya masih juicy, cuma sayang kurang bumbu aja. Overall lainnya ya oke lah, standar lah dimsum pada umumnya. Kenyang banget. Ini kayaknya nggak makan sampai malam ini. Oke guys, sampai sini dulu untuk video makannya. Next kita mungkin akan coba ngobrol-ngobrol something yang lebih bertema untuk next videonya. Apabila teman-teman ada ide untuk tema video atau mengenai makanan, ide makanan, bisa langsung tulisin di kolom komentar di bawah. Okay guys, see you next time and have a great weekend.